Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum Syiar Islam, Yayasan Bani Yusuf Nurul Hayat. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji tersanjung kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya dan para sahabat sejumlah bilangan semua perkara yang diketahui Allah. Amma ba'du. Toharoh. 1. Pengertian toharoh. Toharoh dengan harokat fathah pada huruf to, menurut bahasa adalah bersih. Sedangkan menurut syara, maka di dalamnya terdapat banyak penafsiran. Di antaranya adalah ungkapan ulama, melakukan sesuatu yang dengannya sholat diperbolehkan, yaitu berupa wudu, mandi, tayamum dan menghilangkan najis. Sedangkan toharoh, dengan harokat doma pada huruf to, adalah sebutan bagi sisa air. 2. Macam-macam air. Air-air yang boleh, maksudnya, sah digunakan bersuci, dengannya ada 7 macam air. 1. Air langit, maksudnya, yang turun dari langit, yaitu, air hujan. 2. Air laut, maksudnya, air asin. 3. Air sungai, yaitu, air tawar. 4. Air sumur. 5. Air sumber mata air. 6. Air salju, dan 7. Air dingin, yaitu, air embun. 3. Pembagian air. Air dibagi menjadi 4 bagian, yaitu: pertama, air suci dan mensucikan, atau air mutlak, air yang suci zatnya, mensucikan terhadap selainnya, dan tidak makruh digunakan, yaitu air yang terbebas dari identitas yang mengikat, maka keberadaan identitas yang tidak mengikat itu tidak membahayakan terhadap kemutlakan air. Kedua, air suci, mensucikan namun, makruh digunakan pada tubuh, tidak makruh pada pakaian, yaitu, air musyammas ialah air yang dipanaskan, dengan mengandalkan pengaruh sengatan matahari padanya. Air tersebut secara syara, dimakruhkan penggunaannya, hanya di daerah yang bercuaca panas, dan air berada di wadah, yang terbuat dari logam, selain wadah dan 2 logam mulia, emas dan perak, sebab kejernihan elemen keduanya, jika air tersebut telah dingin, maka, hilanglah hukum makruh, menggunakannya, tetapi, Imam An-Nawawi, memilih, pendapat yang menyatakan, tidak makruh, secara mutlak. Selain makruh, menggunakan air musyammas, dimakruhkan juga, menggunakan air yang sangat panas dan sangat dingin. Syarat dimakruhkannya, air musyammas, sebagai berikut. 1. Berada di daerah bercuaca panas, seperti Mekah, dan sebagainya, sehingga tidak makruh jika digunakan, dalam daerah yang bercuaca sedang, seperti, negara Mesir, atau daerah Jawa, dan daerah dingin, seperti, negara Syria, dan sebagainya. 2. Sengatan matahari merubah kondisi air, sekira pada air muncul, zat yang berasal dari karat logam. 3. Air berada pada wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak, seperti wadah yang terbuat dari logam besi, tembaga, dan sebagainya. 4. Digunakan saat suhu air sedang panas. 5. Digunakan pada kulit badan, meskipun pada badan orang yang terkena penyakit kusta, orang mati dan hewan. 6. Dipanaskan saat cuaca panas. 7. Masih ada air selain musyammas yang dapat dipergunakan. 8. Waktu sholat masih longgar, sehingga masih ada waktu untuk mencari air yang lain. 9. Tidak mendapat bahaya secara nyata, atau dalam dugaan kuatnya. Jika bahaya maka, meyakini atau menduga akan muncul, haram hukumnya. Bila tidak memenuhi 9 syarat ini, maka, hukum menggunakannya tidak lagi, makruh. Nihayat As-Sain, Darul Kutub Al-Ilmiyah, halaman 17. Ketiga, adalah 1. Air suci dalam zatnya, tidak mensucikan terhadap selainnya, ialah air mustamal, atau yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis.
Dihukumi mustamal, dengan syarat air tidak berubah dan, setelah terpisah, dari benda yang dibasuh, volume air tidak bertambah, dari semula dengan mengira-ngirakan, bagian air yang terserap oleh benda yang dibasuh. 2. Air yang berubah, maksudnya yang termasuk dalam bagian ketiga ini, adalah air yang berubah. Salah satu sifat-sifatnya disebabkan oleh sesuatu yaitu, salah satu dari benda-benda suci, yang tercampur dengan air, dengan taraf perubahan, yang dapat menghalangi sebutan nama air murni padanya. Maka, air yang seperti ini hukumnya adalah, suci dalam dirinya, namun tidak mensucikan. Baik perubahan itu nampak oleh panca indera atau, hanya dalam perkiraan, seperti, ketika air tercampur oleh, benda yang sesuai dengan air, dalam sifat-sifatnya, misal air bunga mawar, yang telah hilang baunya, dicampur dengan air mutlak, dan seperti air mustamal, dicampur dengan air mutlak. Sehingga, bila saja perubahan itu, tidak mencegah penisbatan, nama air mutlak, padanya, dengan sekira perubahan air, yang disebabkan oleh, benda suci itu, hanya sedikit, atau dengan sesuatu yang cocok, terhadap air dalam sifatnya, dan dianggap berbeda dengan air namun tidak sampai membuatnya berubah, dari kemurnian air, maka perubahan itu, tidak menghilangkan sifat suci, mensucikannya air, sehingga air, yang dijelaskan terakhir ini, masih dapat mensucikan terhadap selainnya. Keempat, adalah air najis, maksudnya, mutanajis. Air ini ada dua bagian. Yang pertama adalah, yang volumenya sedikit, yaitu, air yang di dalamnya terdapat najis. Baik air mengalami perubahan, atau tidak, dan air tersebut maksudnya, kondisi air tersebut, adalah air yang kurang dari 2 kuilah. Dari bagian ini dikecualikan air kemasukan bangkai binatang, yang tidak memiliki darah, yang dapat mengalir, saat dibunuh atau dirobek bagian tubuhnya, seperti, lalat, jika masuknya bangkai, tersebut, ke dalam air itu, tidak ada kesengajaan, memasukinya. Begitu juga najis yang tidak terlihat oleh mata, maka, kedua najis tersebut, tidak menajiskan benda air, juga dikecualikan beberapa kasus, yang disebabkan, dalam kitab-kitab besar. 2. Air yang mencapai 2 kuilah. Atau lebih, air ini tidak najis, bila terkena sesuatu yang najis, selama ia tidak berubah warna, rasa, dan bau air tersebut. Apabila ia berubah maka air tersebut berubah menjadi najis. Adapun dalilnya adalah ijma ulama atas hal ini. Imam An-Nawawi berkata, Ibnu Munzir berkata, para ulama bersepakat bahwa air sedikit ataupun air banyak bila terkena najis kemudian berubah warna, bau dan rasanya, maka air tersebut najis. 2 kuilah, adalah takaran 500 ritel Baghdad, dengan mengira-ngirakannya, menurut pendapat Asy'af, pendapat yang lebih sahih atau benar, dibanding pendapat yang lain, dalam 2 kriteria tersebut, yakni takaran 500 ritel dan, dengan mengira-ngiranya, ritel Baghdad, menurut An-Nawawi, adalah, 128,4/7 dirham. Namun ada lagi bagian kelima, yaitu, air yang mensucikan namun, haram menggunakannya, seperti wudhu menggunakan air gosok atau, menggunakan air yang disediakan untuk minum. Kitab rujukan Fathul Qorib, karya Al-Syaikh Imam Al-Alim Al-Alamah, Syams ad-Din Abu Abdillah, Muhammad Ibnu Qasim, Asy-Syafi'i. Artinya, doa penutup majelis. Maha suci Engkau, ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu. Amin, ya robbal alamin.